Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Selamat berjumpa lagi di pembahasan kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas topik mengenai mobil listrik. Jadi topik mobil listrik ini suatu topik yang berapa tahun terakhir ini mulai makin ramai dibicarakan ya, karena mobil listrik itu makin populer dan penjualannya juga setiap tahun makin naik. Jadi bahkan beberapa negara itu sudah mengambil kebijakan dan sudah menerbitkan undang-undang untuk memakai lebih banyak mobil listrik. Dan beberapa negara di Eropa itu sudah membatasi penjualan mobil motor bakar internal atau internal combustion engine, yang adalah mobil dengan bahan bakar bensin dan solar ya. Itu mulai beberapa tahun ke depan itu akan dilarang untuk dijual ya. Jadi tahun 2030 itu misalnya Inggris itu akan melarang penjualan mobil bensin atau solar yang baru. Jadi mobil baru itu semuanya harus mobil listrik. Nah, kebijakan ini tentunya seperti beberapa kebijakan lainnya ya, tentunya banyak pro dan kontra ya. Jadi ada yang menentang, ada yang mendukung. Dan salah satu yang memberikan opini terhadap kebijakan itu adalah komedian asal Inggris, Rowan Atkinson, atau yang sering kita kenal, lebih akrab kita kenal dengan Mr. Bean ya. Dan dia ini sangat terkenal ya di seluruh dunia. Nah, beberapa minggu yang lalu, Rowan Atkinson ini menuliskan suatu artikel di salah satu media Inggris yang bernama The Guardian. Dia menulis satu artikel mengenai pengalamannya dan opininya tentang mobil listrik. Jadi artikel itulah yang akan saya bahas hari ini. Dan artikel ini juga menjadi ramai dibicarakan orang. Ya, pertama karena reputasi dari Mr. Bean ini sendiri, yang tentunya siapa yang tidak kenal Mr. Bean ya. Jadi ketika dia menuliskan topik ini banyak yang memperhatikan ya. Oke, kita masuk saja ke artikelnya ya, kita lihat. Nah, tentunya kita semua sudah familiar dengan gambar ini ya. Ini salah satu episode dari komedi seriesnya dia ya. Jadi saya masih ingat nih ketika dia mengendarai mobil dengan mobil kuningnya ini yang sangat ikonik ini ya. Kemudian dia mengendarainya dari atas kap ya. Jadi ini gambar ini kita semua sudah sangat mengenal ya. Nah, ini adalah artikel tersebut ya. Ini di The Guardian. Ini diterbitkan tanggal 3 Juni yang lalu ya. Jadi sudah 3 minggu yang lalu ya. Ini judulnya I Love Electric Vehicles and was an early adopter, but increasingly I feel duped. Jadi dia sebetulnya pendukung mobil listrik dari dulu ya, tapi belakangan dia merasa bahwa dia tertipu ya, intinya begitu ya. Nah, mari kita lihat ya. Pertama, kalau kita berpikir tentang Mr. Bean, tentunya mobil listrik itu bukan hal yang langsung terpikir ya. Jadi tapi kenapa tiba-tiba seakan-akan tiba-tiba ini Mr. Bean ini menunjukkan concern yang besar terhadap mobil listrik ya. Alasan pertama itu adalah bahwa dia sendiri adalah kolektor mobil. Jadi dia car enthusiast ya, koleksi mobilnya itu banyak dan tentunya bukan koleksi yang ece-ece ya. Nah, kebanyakan mobilnya ini adalah mobil-mobil klasik yang terkenal ya, jadi bukan mobil sembarangan gitu. Nah, ini list dari beberapa koleksi mobilnya, tidak semuanya ya. Dan juga belum tentu juga ini semua sekarang masih ada ya, karena katanya dia juga sering bertukar-tukar koleksi mobilnya ya. Tapi bisa kita lihat ini yang paling mahal ini adalah McLaren F1. Ini
dulu mobil komersil tercepat ya, harganya itu 12 dolar ya. Kemudian ada Aston Martin V8 $670.000, ada BMW 328 Roadster. Roadster ini kalau nggak salah yang convertible ya, yang mungkin atapnya itu bisa dibuka gitu ya, 621.000. Ada Rolls Royce juga 500.000. Ada Bentley Mulsanne 450.000. Aston Martin V8. Aston Martin ini mobilnya James Bond ya, jadi James Bond itu yang versi dulu ya, itu kalau di filmnya itu selalu memakai Aston Martin ya. Nah, saya sudah lama tidak mengikuti film James Bond. Apakah mereka masih memakai Aston Martin atau tidak, saya tidak tahu. Nah, kemudian ini ada Honda NSX ya. Ada Honda, jadi dia tidak hanya tertarik ke mobil-mobil Eropa, tapi juga mobil Jepang juga dikoleksi juga ya. Kemudian ada Mercedes-Benz ya, seharga 202.000. Nah, jadi intinya dia ini adalah kolektor mobil, dia pencinta mobil ya. Nah, itu sebabnya dia memperhatikan perkembangan industri mobil. Oke, nah kita langsung masuk ke artikelnya dan kita akan lihat juga alasan yang lain kenapa dia tertarik dengan mobil listrik ya. Saya tidak akan membaca semua artikelnya, saya hanya akan fokus ke beberapa kalimat yang menurut saya mungkin paling relevan ya. Nah, pertama adalah latar belakangnya ya. Saya baca aja di sini. My first university degree was in electrical and electronic engineering with a subsequent masters in control systems. Nah, ini yang saya agak surprise melihatnya ya, dan mungkin sebagian orang juga tidak aware dengan ini, bahwa dia itu memiliki gelar di electrical engineering atau teknik elektro ya, dan tidak hanya gelar bachelornya saja, tapi memiliki gelar masters juga di control systems. Control systems ini tentunya bagian dari electrical engineering. Jadi dia ini memiliki latar belakang yang kuat di kelistrikan ya. Jadi tidak heran kalau dia memiliki confidence ya, kepercayaan diri untuk menuliskan artikel dan memberikan opini tentang mobil listrik ya. Jadi ini surprising ya. Jadi saya juga baru sadar bahwa dia ini seorang komedian yang cerdas ya. Nah, kalau di Indonesia ini mengingatkan saya dengan Cak Lontong. Nah, Cak Lontong juga seorang komedian Indonesia yang lucu sekali dan memiliki latar belakang sarjana teknik ya. Kalau tidak salah teknik elektro juga itu Cak Lontong. Jadi kelihatan dari jok-joknya dia itu memang agak berbeda ya, ada kadar intelektualitasnya berbeda lah ya dengan komedian-komedian lain ya. Nah, kemudian dia di sini menceritakan pengalamannya dengan mobil listrik ya. So, I bought my first electric hybrid 18 years ago. Jadi 18 tahun yang lalu dia membeli mobil hybrid ya. Jadi tidak murni listrik, tapi hybrid antara bensin dan listrik. And my first pure electric car 9 years ago. Dan 9 tahun yang lalu dia membeli mobil yang murni listrik. Jadi dia punya pengalaman pribadi dengan memakai mobil listrik ya. Nah di sini tapi dia mengatakan electric vehicles may be a bit soulless. Ya, jadi mobil listrik itu tidak memiliki soul, tidak ada jiwanya ya. Tentunya utamanya karena tidak ada suaranya ya, very quiet kan. Mobil listrik itu tidak terdengar suara mesin itu, kalau jalan tiba-tiba lewat aja dia tanpa kita dengar suaranya ya. Jadi itulah, jadi dia punya pengalaman selain ilmunya ya, dia juga punya pengalaman pribadi dalam membeli dan mengendarai dan memaintain tentunya mobil listrik ya. Nah, ini jadi
poinnya di sini ya. Makin lama dia merasa makin ya duped itu tertipu barangkali ya, tertipu gitu loh. Ya increasingly I feel a little duped. Ya nanti kita akan lihat apa yang membuat dia merasa seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kenapa dia merasa tertipu? Ya karena dari apa yang dia pelajari, ternyata untuk memproduksi mobil listrik itu mengeluarkan gas atau emisi karbon ya, greenhouse gases atau gas rumah kaca itu 70% lebih tinggi dari ketika memproduksi mobil mesin bakar ya atau mobil bensin. Nah ini dari mana data ini? Adalah data yang dikeluarkan oleh Volvo. Jadi Volvo itu adalah pembuat mobil. Volvo itu memang merilis data ya yang mengatakan bahwa demikian ya. Jadi untuk memproduksi mobil listrik itu ternyata mengeluarkan gas rumah kaca yang intinya adalah karbon ya, karbon dioksida itu 70% lebih tinggi. Kenapa itu bisa begitu ya? Jadi yang membuat demikian itu adalah pembuatan baterainya yang dalam teknologi yang sekarang itu adalah baterai lithium ion ya, lithium ion. Nah, ini tentunya teknologi baterai juga berubah dengan cepat sehingga kedepannya ini mungkin bukan lithium ion lagi ya, mungkin yang lain ya. Mobil listrik ini, apapun yang listrik, sebetulnya challenge yang terbesar itu ada di baterainya. Jadi dulu saya sering kesulitan ketika smartphone saya baterainya sudah habis. Kemudian kita mau ganti, ternyata baterai dengan tipe dan ukuran itu sudah tidak diproduksi lagi. Itu ya, jadi saya tidak bisa mengganti baterainya. Jadi akhirnya mesti beli smartphone yang baru gitu ya. Nah, smartphone yang sekarang berapa tahun terakhir ini sudah tidak memakai baterai terpisah lagi ya. Jadi mengikuti jejak iPhone. Kalau iPhone dari dulu memang tidak ada baterai yang bisa dilepas ya. Sekarang merek-merek lain juga demikian. Tapi saya dengar katanya berapa tahun ke depan ini akan diterbitkan peraturan di mana smartphone itu harus memakai baterai yang bisa dilepas, jadi seperti dulu lagi. Itu saya lupa baca di artikel mana, tapi kalau nggak salah di Amerika itu sudah akan diterapkan undang-undang demikian ya. Oke, jadi inilah opininya dari Mr. Bean ya. Ya tentunya dia bicara ini dari pengalamannya juga ya. Mungkin selama ini dalam memakai mobil listriknya itu banyak kendalanya itu baterai mungkin ya. Nah di sini juga dia bilang ya, baterai itu estimasi umurnya itu sampai 10 tahun gitu ya. Jadi dan ini saya cenderung setuju ya, karena seperti saya sebutkan tadi teknologi baterai itu berubah dengan cepat ya, jadi 10 tahun ke depan sudah berbeda tentunya teknologi baterai. Jadi pertanyaannya adalah nanti apakah mobil yang sekarang itu bisa memakai baterai yang baru nantinya begitu ya. Nah saya sendiri belum pernah punya mobil listrik dan tidak bisa memprediksi ke depan bagaimana ya, tapi setahu saya memang teknologi baterai ini cepat sekali berubah ya, jadi makin lama makin efisien, tapi juga ada resiko tidak bisa compatible dengan mobilnya ya. Sama seperti pengalaman saya dengan smartphone yang waktu itu gitu. Jadi akhirnya kemungkinan kalau baterainya sudah habis masa berlakunya, kemungkinan 10 tahun ke depan mesti beli mobil baru. Nah jadi intinya kalau biaya produksi mobil listrik itu emisi gasnya itu, emisi gas rumah kacanya itu 70% lebih tinggi, bagaimana mobil listrik itu bisa menyelesaikan masalah lingkungan hidup ya, krisis iklim gitu kan. Alasan di belakang kebijakan tentang mobil listrik itu kan intinya adalah untuk mengurangi
global warming ya, untuk mencari teknologi yang ramah lingkungan. Nah, mungkin mobil listriknya sendiri tidak memproduksi gas rumah kaca ya, karena tidak ada pembakaran sehingga tidak mengeluarkan asap knalpot, jadi tidak ada polusi. Ya, tapi sumber polusinya itu berpindah, bukan dari mobilnya tapi ke pabriknya itu. Jadi pabriknya itu kan mengeluarkan lebih banyak rumah kaca. Jadi menurut Pak Rowan ini tentunya bagaimana itu bisa menyelesaikan masalah. Itu intinya hanya memindahkan masalah aja ya, dari mobil ke pabriknya gitu. Dia mendukung apa ini sebetulnya? Jadi di sini ya intinya dia lebih mendukung teknologi hidrogen ya. Jadi hidrogen is emerging as an interesting alternative fuel. Dan memang demikian ya. Jadi mungkin dalam setahun terakhir ini beberapa pabrikan mobil besar ya seperti Toyota, Honda, Hyundai, memang mereka mengumumkan bahwa mereka menginvestasikan dana lebih besar untuk pengembangan mobil hidrogen. Ya, jadi bahkan CEO dari Toyota itu sudah mengatakan bahwa sebetulnya ke depan itu solusinya bukan mobil listrik, ya, tapi hidrogen itu menurut Toyota itu lebih visible ya. Jadi masalah dengan polusi udara itu bukan mobil listriknya, ya, tapi lebih ke arah manufacturing prosesnya. Ya, jadi tidak hanya mobil, tapi manufacturing barang apapun itu semuanya mengeluarkan jejak karbon ya, carbon footprint. Jadi tidak ada teknologi mobil atau kendaraan apapun yang zero karbon ya, pasti mengeluarkan semacam polusi. Ya, ini tentu saja challenge yang luar biasa ya bagi pemerintahan dimanapun. Nah, jadi Mr. Bean ini lebih mendorong pemakaian hidrogen ya. Nah, ini dia membicarakan masalah terbesar dengan mobil ya, industri mobil. Jadi the biggest problem we need to address in society's relationship with the car is the fast fashion sales culture. Nah, istilah fast fashion itu biasanya dipakai di industri fashion ya, industri apa itu, pakaian ya. Jadi fast fashion itu biasanya adalah kebiasaan kita untuk membeli pakaian yang hanya dipakai 1-2 kali kemudian tidak dipakai atau bahkan dibuang ya. Dan itu memang masalah besar juga di industri pakaian itu ya. Dan banyak merek-merek terkenal ya seperti Burberry, kemudian apalah, saya tidak terlalu memahami merek-merek pakaian ya, itu banyak mendapatkan kritik ya, karena namanya pakaian itu kan fashion ya. Fashion itu artinya orang ingin ganti-ganti model kan, apalagi di negara-negara yang 4 musim. Tentunya musim panas, musim dingin, model bajunya berbeda. Jadi di industri pakaian itu memang begitu kulturnya. Nah, Mr. Bean ini mengatakan di mobil juga kelihatannya juga mengadopsi cara yang sama nih ya. Dan ya saya juga cenderung setuju ya dengan pendapat ini. Tapi juga tidak hanya mobil, di produk apapun demikian ya. Seperti smartphone misalnya kan, kita selalu diiming-imingi dengan model terbaru kan. Ya, iPhone 10, iPhone 11, iPhone 12. Dan banyak orang itu memang membeli smartphone itu lebih ke arah faktor fashionnya ya, bukan dari fungsinya, tapi bukan dari function, tapi dari fashionnya ya. Dan ini kelihatannya dikondisikan oleh industri ya. Ya, tentu saja semua perusahaan itu kan ingin produknya laku terus ya. Jadi tentu mereka menciptakan semacam ketergantungan ya terhadap produk mereka.
Jadi kita sebagai pembeli itu ingin selalu membeli yang baru gitu kan. Ya tentunya tidak bisa disalahkan gitu ya, karena memang demikianlah kapitalisme ya. Nah, menurut Mr. Bean jadi mobil itu juga demikian ya. Ya tentunya dia bisa merasakan sendiri karena dia sebagai kolektor mobil juga tentunya dia membeli mobil itu, kalau kolektor kan membeli dari bukan dari segi fungsinya terutama ya, tapi dari segi penampilannya ataukah ada keterikatan emosi, pokoknya the cool factor. Ya jadi mungkin saja dia merasa menjadi korban juga dari fast fashion culture itu ya. Oke, nah ini dia di sini mengutip seseorang ya, tidak dituliskan namanya siapa, tapi seseorang apa nih, as an environmentalist, jadi seorang ahli lingkungan hidup lah, mengatakan ke dia, if you really need a car, buy an old one and use it as little as possible. Jadi kalau kita emang benar-benar butuh punya mobil, beli yang bekas saja dan kemudian memakai seminim mungkin, istilahnya gitu ya. Jadi ini menarik ya, karena kalau memang kita peduli dengan environment ya, lingkungan ya, tentunya ini adalah solusi yang memang paling masuk akal ya. Nah ini tentu saja kita lihat ini berlawanan dengan fast fashion culture tadi ya. Ya jadi intinya di sini mengatakan apa ya? Benarkah kita membutuhkan mobil itu karena fungsinya? Karena memang kan kebanyakan orang kan memiliki pikiran demikian ya. Wah saya perlu beli mobil karena kerja saya jauh dan apa ya, mungkin lebih convenient kalau beli mobil gitu ya, bisa memberikan freedom, flexibility gitu ya. Tapi sebetulnya mungkin secara tidak sadar bukan itu aja yang menjadi faktor kita membeli mobil ya. Karena kalau memang cuma faktor itu aja ya bener yang dia bilang ini, ya beli aja yang second, jauh lebih murah. Karena harga mobil baru itu kan mahal. Nah kalau udah dipakai tangan pertama kemudian dijual ke tangan kedua, biasanya harganya jatuh kan biasanya. Ya kalau memang butuh mobil ya beli aja yang second, udah itu jangan ganti-ganti sampai mobil itu rusak lah, intinya begitu barangkali. Oke, jadi dia sekarang merasa bahwa mungkin euforia dengan mobil listrik ini tidak akan berlangsung lebih lama lagi ya. Jadi dia merasa it's not a bad thing katanya ya, nggak apa-apa juga kalau orang tidak tertarik dengan mobil listrik, tapi karena kita memiliki opsi-opsi lain ya, karena untuk menyelamatkan lingkungan itu kan bukan masalah apakah itu listrik atau bukan listrik ya, masalahnya kan adalah polusinya ya. Nah kalau kita bicara masalah polusi ada pilihan lain ya, pilihan lain tidak harus mobil listrik ya. Jadi dia di akhir artikel ini mengusulkan 3 hal sebetulnya ya, lebih mengembangkan teknologi hidrogen, mobil hidrogen ya, dan ini memang kelihatannya akan ke arah sana ya beberapa produsen mobil yang besar. Kemudian satu lagi adalah yaitu mengembangkan bahan bakar sintetis ya, sintetis itu adalah buatan ya, bahan bakar buatan bensin buatan lah, bensin sintetis ya. Nah ini kalau bisa dilakukan tentunya bagus ya kalau menurut saya, karena ini bisa dipakai di mobil-mobil yang sudah ada ya. Jadi mobil saya itu tidak harus mengisi bensin tapi mengisi bensin sintetis ini ya. Nah saya sih akan lebih senang nih kalau bisa terjadi nih ya, karena saya juga bukan penggemar mobil ya, dalam arti mengikuti perkembangan mobil-mobil terbaru ya.
saya memakai mobil itu hanya dari segi fungsinya saja. Jadi selama mobil itu masih memberikan fungsi yang tepat buat saya, ya saya tidak melihat alasan buat menggantinya ya. Kan hanya ada 3 kriteria saya dalam membeli mobil ya. Pertama, dia mesti maintenance-nya mesti mudah ya, jadi free maintenance. Jadi kalau mengalami kerusakan, banyak bengkel yang bisa memperbaikinya, kemudian spare part-nya juga banyak tersedia. Itu syarat utama buat saya. Kedua adalah bahan bakarnya efisien. Ya, bahan bakar efisien itu artinya adalah cc mobilnya juga tidak terlalu tinggi ya. Jadi kalau masih di bawah 1500 cc itu biasanya masih sangat efisien ya. Tapi kalau udah sampai 2000 cc, nah itu biasanya efisiensinya mulai berkurang ya. Oke, kemudian usulan yang ketiga adalah promoting a quite different business model. Jadi mempromosikan bisnis model yang berbeda dalam menjual mobil. Ya, tadi dia menyebutkan fast fashion culture ya. Jadi ya jangan berdasarkan itulah bisnis modelnya ya. Kembangkanlah bisnis model yang tetap menguntungkan bagi perusahaan, tapi juga tanpa membujuk-bujuk orang untuk mengganti mobil lah, intinya begitu ya. Nah, di bagian lain dari artikel ini yang saya tidak tunjukkan adalah bahwa di Inggris itu katanya rata-rata orang mengganti mobil itu tiap 3 tahun sekali. Jadi itu sangat cepat ya, lumayan cepat ya. Mobil saya yang saya pakai itu udah 10 tahun lebih. Nah, di Jepang setahu saya itu 4 tahun sekali ya, rata-rata 4 tahun sekali orang di encourage, didorong untuk mengganti mobilnya gitu ya. Alasannya macam-macam saja. Tentu yang sering dipakai itu adalah mobil baru itu teknologinya lebih baru sehingga bahan bakarnya lebih efisien. Nah, itu yang sering kita dengar ya. Tapi apakah benar demikian? Saya juga kurang tahu karena saya bukan orang dalam industri otomotif. Apakah itu dikondisikan demikian? Mungkin sebetulnya sudah ada teknologi mesin yang amat sangat efisien, tapi mungkin masih disimpan-simpan gitu ya. Jadi selama teknologi yang sekarang itu masih laku, ya itu aja dulu dijual sampai nanti penjualannya menurun, baru kita perkenalkan teknologi yang baru. Kalau yang lama aja masih laku, ya kenapa mesti jual yang baru kan? Nanti kita jual yang baru, yang lama jadi nggak laku kan? Intinya begitulah. Oke, kenapa hidrogen? Ya, mari kita lihat bagaimana hidrogen itu diciptakan dan kenapa dia menjadi salah satu bahan bakar alternatif yang bisa memberikan solusi terhadap masalah pencemaran lingkungan ya. Jadi hidrogen itu bahan bakar yang mudah terbakar. Jadi sangat efisien kalau dipakai sebagai bahan bakar ya. Tidak hanya itu, hasil pembakarannya itu sangat bersih karena hasil pembakarannya itu hanya menyisakan air dan tentu saja air itu tidak mencemari lingkungan ya. Tapi apakah itu menyelesaikan masalah lingkungan? Nah, itu tergantung dari apa? Tergantung dari bagaimana hidrogen itu diproduksi ya, karena hidrogen itu kan tidak bisa diambil demikian saja kan dari alam ya, dia harus melalui satu proses. Nah, cara yang paling umum dipakai untuk memproduksi hidrogen itu adalah dengan memakai proses elektrolisis ya. Elektrolisis ini proses yang mungkin kita semua pernah melakukan ketika di bangku sekolah ya. Jadi itu dilakukan dengan memisahkan atom hidrogen dan oksigen ya. Jadi dipisahkan menjadi hidrogen dan oksigen. Hidrogennya bisa dipakai sebagai bahan bakar dan oksigennya bisa dipakai buat berbagai hal ya. Jadi bersih, sangat bersih. Tapi untuk menghasilkan hidrogen, untuk melakukan proses elektrolisis itu membutuhkan listrik. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana listrik itu dibikin. Nah, ini di gambar yang di sini ya, ini diperlihatkan bahwa
diharapkan listrik itu dihasilkan dari energi baru dan terbarukan, ya, terutama energi terbarukan ya, misalnya energi air atau energi angin, ya. Nah, ini yang disebut green hydrogen, ya, hidrogen hijau. Jadi listrik yang dihasilkan itu sendiri prosesnya tidak mencemari lingkungan. Nah, tapi masalahnya sebagian besar listrik kita pada saat ini, baik di Indonesia maupun di dunia, itu diproduksi oleh proses dengan menggunakan bahan bakar fosil, ya. Jadi kalau masih memakai bahan bakar fosil, tentunya mobil hidrogen juga mungkin tidak menyelesaikan masalah, ya, karena mobilnya sendiri tidak mengeluarkan polusi, tapi pembangkit listriknya yang mengeluarkan polusi lebih banyak. Gitu. Jadi ini sesuatu yang menjadi dilematis, ya. Nah, ini adalah akhir dari artikel dari Mr. Bean itu, ya. Jadi kita baca saja nih kalimat terakhirnya. Electric propulsion will be of real global environmental benefit one day, but that day has yet to dawn. Jadi dia tidak anti sebetulnya, ya, mobil listrik, tapi sekarang bukan saatnya. Jadi kalau proses menciptakan listriknya itu sendiri nanti sudah menjadi lebih bersih, nah itu pada saat itulah mungkin saat yang tepat untuk memakai mobil listrik. Ya, kira-kira demikian. Oke, ini adalah salah satu artikel yang menyanggah pendapat dari Pak Rowan Atkinson ini, dan ini artikel ini diterbitkan hanya beberapa hari setelah artikel dari Pak Rowan itu, ya. Dan ini bukan artikel satu-satunya yang memberikan komentar, ya, terhadap artikel Pak Rowan itu. Kalau kita nonton di YouTube itu banyak sekali komentator-komentator yang memberikan pendapatnya, ya. Jadi ada pro, yang kontra. Jadi silakan dilihat sendiri di YouTube pendapat orang-orang. Ya, ini salah satunya, ya, dari Simon Evans, ya, di mana di sini dia intinya mengatakan, ya, pendapat Pak Rowan itu tidak tepat. Jadi dan dia menyampaikan beberapa data yang menyanggah, ya, dan menurut saya sebetulnya inti permasalahannya salah satu inti permasalahannya adalah di situ, ya, data mana yang kita pakai, ya, karena data-data statistik yang dipublish itu seberapa jauh kebenarannya itu kan jadi pertanyaan, ya. Kebetulan saya mengajar statistik, jadi lumayan familiar lah dengan bagaimana data statistik itu juga bisa disalahgunakan, ya. Mungkin tidak mengeluarkan data palsu, tapi pengemasan datanya dibuat sedemikian rupa sehingga data yang sama itu terlihat dari perspektif yang berbeda, sehingga menimbulkan kesimpulan yang berbeda juga, gitu. Kita berada di sisi mana dari argumentasi ini tentang mobil listrik? Menurut saya kembali ke data mana yang kita pakai, datanya siapa yang kita pakai, dan bagaimana kita menginterpretasi data tersebut, ya. Itu menurut saya dari pengamatan saya menjadi masalah yang salah satu yang paling menentukan sebetulnya. Oke, kalau kita bicara dengan data, ini saya akan tunjukkan data tambahan, ya. Jadi pertanyaan dengan mobil listrik itu sebetulnya baik tidaknya pemakaian mobil listrik itu tergantung dari tentunya tergantung dari interest apa yang kita miliki di situ, ya. Nah, ini data di Indonesia, ya, kita bicara di Indonesia, ya, karena di Indonesia juga pemakaian mobil listrik itu sedang digalakkan, ya, oleh pemerintah. Pemerintah menyediakan dana subsidi bagi mereka yang ingin memberi kendaraan listrik, apakah itu mobil atau motor, itu akan mendapatkan diskon lah, istilahnya begitu, ya. Saya tidak terlalu mengikuti perkembangannya karena saya tidak ada rencana untuk mengganti mobil saya, ya. Jadi mobil saya mobil bensin biasa dan sudah
lebih dari 10 tahun saya pakai dan tidak pernah memberikan masalah yang besar buat saya, ya, tidak pernah merepotkan. Saya memakai mobil itu hanya untuk fungsinya, bukan untuk fashionnya, jadi function, not fashion. Jadi selama mobil itu masih memberikan benefit yang fungsional buat saya, ya saya akan tetap pakai terus ya. Nah, ini adalah data produksi listrik di Indonesia. Nah, yang terbesar itu adalah batu bara, 67%. Ya. Nah, sisanya itu adalah energi baru dan terbarukan, itu hanya 14%. Dan selama berapa tahun terakhir, ini 6 tahun terakhir tidak mengalami banyak kemajuan ya, ini energi terbarukan ini. Batu bara ini bahkan meningkat ya, dari 55% ini menjadi 67%. Jadi peningkatannya lebih cepat ya dibandingkan dengan bahan bakar yang lainnya ya. Ini yang gas malah berkurang ya. Kita lihat gas ini dari 26% menjadi tinggal 16%, jadi berkurang. Kita ingat dulu ada masanya ketika pemerintah mendorong pemakaian gas LPG, ya, semua kompor dikonversi. Tapi kalau melihat data ini, ternyata pemakaian gas itu makin lama makin menurun ya. Nah, jadi ini masalahnya di Indonesia itu ya. Jadi ya bukan masalah mungkin, tapi fokus kebijakan kita itu berbeda ya. Di Indonesia itu mendorong pemakaian mobil listrik itu lebih faktor ekonomi sebetulnya ya, bukan lingkungan. Lingkungan itu hanya mungkin yang keberapa gitu ya. Tapi ekonomi, kenapa ekonomi? Karena kalau kita memakai mobil bensin, tentunya harus memakai bensin ya. Dan negara ini sekarang bukan produsen bahan bakar minyak, kita sebagai importir bahan bakar minyak. Jadi kalau kita membakar bensin itu sebetulnya memberikan uang itu ke negara lain, sebetulnya intinya gitulah ya. Nah, yang lebih murah itu adalah batu bara, karena di Indonesia itu banyak batu bara, dan batu bara itu masih menjadi bahan bakar yang paling murah untuk menghasilkan listrik, gitu intinya. Jadi kalau di Indonesia sudut pandangnya adalah jangan bakar bensin karena itu impor, tapi pakailah listrik yang dihasilkan oleh batu bara karena itu lebih murah. Sekali lagi ya, opini tentang baik atau tidaknya mobil listrik itu tergantung ya, karena ini masalah yang multidimensi. Jadi masalah mobil listrik itu ada dimensi bisnis ya, ada dimensi lingkungan, ada dimensi ekonomi, ada dimensi politik ya. Itu 4 yang bisa saya pikirkan. Jadi keempat kepentingan ini tentu saja saling tarik menarik tentunya ya, dan akan tetap menjadi bagian dari selama kita masih bermasyarakat ya. Tentunya 4 kepentingan ini tidak akan pernah berhenti ya untuk saling tarik menarik. Nah, mari sekarang kita lihat data di dunia ya. Ini data terakhir tahun 2020. Kita melihat bahwa intinya adalah batu bara masih menjadi sumber energi terbesar ya, 35,1% di dunia. Nah, jadi seandainya semua mobil di dunia diganti oleh mobil listrik ya, tapi kalau produksi listriknya itu masih memakai batu bara ya, tentunya tidak akan menimbulkan dampak yang terlalu signifikan ya terhadap masalah itu ya, masalah lingkungan ya. Apalagi kalau kita hanya ngomong mobil saja. Bagaimana produksi barang-barang lain ya yang juga menghasilkan gas karbon ini. Jadi salah satu CEO dari perusahaan mobil terbesar, kalau tidak Toyota mungkin Hyundai Korea, itu mengatakan bahwa musuh kita itu bukan mobil bensin, musuh kita itu bukan
combustion engine, bukan. Musuh kita adalah karbon. Dan karbon itu bukan monopoli dari mobil saja. Itu dihasilkan oleh semua proses manufacturing ya di dunia ini. Jadi mari kita fokus ke masalah itu. Jadi bukan ke masalah mobilnya gitu ya. Karena mobil hanyalah salah satu dari banyak teknologi lain yang dipakai ya. Jadi masalah lingkungan ini memang masalah yang pelik ya. Jadi pencemaran lingkungan itu jadi produk dari kegiatan manusia ya. Jadi di dunia modern ini hampir apapun yang kita lakukan itu pasti ada pencemarannya, semacam pencemarannya. Bahkan ada satu komentar yang saya anggap lucu juga ya kan. Semua teknologi transportasi itu akan menghasilkan karbon dioksida. Bahkan kalau kita jalan kaki pun dari rumah ke kantor, itu pun mengeluarkan karbon dioksida. Oke, saya rasa demikian dulu pembahasan kita kali ini. Ya, mudah-mudahan topik ini bermanfaat buat kita semua dan membuka wawasan kita semua ya. Oke, sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.